Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita sejenak merenung tentang sebuah kata yang sederhana tapi penuh makna. Qabul. Bukan sekadar beramal, tapi bagaimana agar amal itu diterima, dilihat oleh Allah, disucikan niatnya, dan dibalas dengan keridhaannya. Amal qabul ada syarat syariat dan ada syarat hakikat. Dan apabila sebuah hajat belum kabul, apakah hajat yang bersifat jasmani atau hajat yang bersifat rohani, pasti ada niat baik dari Allah Ta'ala bagi hambanya tatkala terjadi penundaan kabul. Penundaan kabul tidak sama dengan kebencian Allah Ta'ala. Justru di dalam penundaan itulah sedang berjalan tempaan-tempaan cinta, butiran-butiran rintik air hujan sayang, sayatan-sayatan rindu di hati, tetapi indah, haru, dan syahdu. Bukankah haru muncul saat sering berdua berjuang dengan berani di medan perjuangan menghadapi rintangan? Ternyata, rintangan sebagai pengantar bagi munculnya keharuan. Dengan pengertian yang sama, Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah, menjadi indah setelah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang lalu, sebagai masa perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maknanya, ditunda kelulusan hajat karena ada kebaikan. Satu amaliyah syariat pada pintu perkenan taat zahir harus diikuti oleh 10 amaliyah hakikat untuk masuk ke pintu penerimaan amal babul qabul. Misal, ibadah salat yang telah memenuhi syarat dan rukun secara syariatnya harus memenuhi 10 rukun taat batin secara hakikat, yaitu niat lillah, hudurul qalbi, hadir hati, taubat, ikhlas, khusyuk, khauf, raja, sabar, syukur, tawakal. Artinya, salat yang dikerjakan harus dengan niat untuk Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Kemudian salat harus menghadap hati kepada Allah Ta'ala, lalu hadir hati kepada Allah Ta'ala dengan penuh rasa taubat, ikhlas, khusyuk, khauf, raja, harap kepada rahmat Allah Ta'ala. Seterusnya, ruku, sujud, i'tidal, duduk dan salam dikerjakan seluruhnya dalam syariat, keteraturan, tumakninah, ketenangan dengan landasan sabar, syukur, dan tawakal. Besertaan antara rukun qauli dan rukun fi'li, kerangka syariat yang bermuara dari perkataan dan perbuatan, serta rukun qalbi, isi hakikat yang bermuara dari perhatian yang berbasis hati. Selama perhatiannya terfokus kepada Allah Ta'ala, saat itulah khusyuk. Apabila yang tertuju di hadapannya adalah waswis hati yang menjelma dalam bentuk pikiran dan perasaan laptopnya telah hadir di hadapan salatnya. Waswis fis sudurinas. Ketika salat menjelma dalam bentuk apa saja yang bisa hadir di hati, bisa berbentuk seperti kambing atau apa saja. Inilah kesibukan syaitan dari jenis jin saat menggoda manusia yang sedang sholat. Sholat pun telah menjadi ajang untuk menghadirkan ingatan-ingatan yang selain Allah Ta'ala. Tugas tersebut ditangani secara khusus berupa bisikan saat sholat, yaitu khonnas, jin. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang disuruh untuk meminta dalam bentuk doa. Dalam berdoa ini pun terdapat beberapa tingkatan. Ada berdoa untuk mendapatkan kenikmatan dunia seperti amaliyah-amaliyah dan doa-doa untuk menarik berbagai macam rezeki. Jazbul ridzik, seperti mengerjakan salat duha untuk kaya, membaca surah Al-Waqi'ah untuk kaya, sebab surah Al-Waqi'ah surah kaya, suratul Waqi'ah suratul ghina, membaca surah Yasin bisa masuk surga, dan sebagainya. Ibadah seperti ikhlas, tapi masih butuh kepada upah, pamrih, duniawi, seperti kaya, surga, atau yang lain. Jika niat-niat ini tidak terkabulkan, maka jangan salahkan Allah Ta'ala. Telah bersabda Gurunda mulia, Al-Arif Billah Ibnu Athaillah, jangan engkau berburuk sangka kepada Allah di dalam sesuatu yang Dia telah menetapkan kepadamu. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda
dalam sabda mulia, "Tidak ada sakit, tidak ada lelah, dan tidak ada susah yang memilukan orang mukmin, melainkan Allah melebur dosa-dosanya." Hadis riwayat Muslim. Gurunda mulia menasehati tentang pentingnya memperhatikan niat dalam amal. Maksudnya, jangan menyangka bahwa Allah Ta'ala jauh, jahat, dan jahil, tidak tahu, sehingga isi doa adalah mohon kedekatan, mohon kebaikan, dan mohon pengetahuan. Apakah ketika doa yang dipanjatkan mohon kedekatan karena menduga Allah Ta'ala itu jauh? Doa memohon diberikan kebaikan-kebaikan karena menduga bahwa selama ini Allah Ta'ala jahat. Doa memohon berupa petisi-petisi, bahkan daftar permintaan, karena anggapan bahwa Allah Ta'ala selama ini jahil, bodoh tentang kehidupan hamba. Dalam hal ini sangat penting, bahkan wajib, bahwa seluruh ibadah berasaskan husnul qalbi, ketulusan hati, yaitu 1. Husnul adab, kebaikan dalam bentuk kesopanan zahir dan batin kepada Allah Ta'ala. Sehari-hari adalah penting, berupa menghormati apa yang dihormati Allah Ta'ala, lalu membaguskan adab kepadanya. Berikut misalnya, husnul adab kepadanya. Husnul adab sudah berada pada tataran ihsan, berbuat sangat baik, serta sudah menunaikan yang sunnah-sunnah seperti mandi dan bersiwak, setiap kali akan mendirikan salat, menunggu waktu salat, wajib berjamaah di masjid, serta mengiringinya dengan salat-salat sunnah rawatib, salat sunnah birrul wiladain, bakti kedua orang tua, salat sunnah taubat, salat sunnah syukur nikmat, salat sunnah hajat, selalu berhajat kepada Allah Ta'ala, serta menutup aktivitas salatnya dengan berinfak. Orang-orang yang mendirikan salat lalu menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Inilah ciri di antara ciri-ciri orang yang berhusnul adab kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan berhusnul adab, telah menghikmah gurunda mulia Ibnu Athaillah. Jangan kamu menuntut kepada Tuhanmu sebab keterlambatan permintaanmu. Akan tetapi, tuntutlah dirimu sebab keterlambatan adabmu. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala akan menumbuhkan jiwa yang jujur kepada Allah yang Maha Baik. Andai kata dia diberi Allah Ta'ala berupa musibah penderitaan, dia pun berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, musibah yang berada dalam kelembutan kasih sayangnya yang meliputi dirinya, Rahmaniyah. Bersabda Gurunda mulia Al-Arif Billah, Al-Mursyid Lillah, Al-Waliyullah Fillah. Barang siapa yang mengira terlepas dari sifat kasih sayang Allah tentang ketetapannya terhadap penderitaan hamba, maka yang demikian itu disebabkan kedangkalan pandangan batinnya. Ibnu Athaillah. Demikian kajian sederhana yang telah menyapa di ruang Channel Lentera Hikmah. Spirit berbagi hikmah dari literasi pengarang Al-Hikam, dan semoga saudara semakin dekat dengan epistemologi beliau. Gurunda mulia Ibnu Athaillah rahimahullah hafizahullah telah banyak berjasa dalam ranah ilmu tasawuf, dan sampai hari kiamat nama dan karya-karya beliau tetap dikenang. Dengan harapan dan doa, semoga Allah menghimpun kita semua di dalam jannah bersama Baginda Agung, junjungan alam, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Aulia, Imamul Arifin, Imamul Muhibbin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, ahlu baitin Nabi, sahabat dan pengikutnya yang setia, aulia dan hukama, Arif Billah, Ahmad Ibnu Athaillah, rahimahullah, hafizahullah, dan dikumpulkan pula dengan orang-orang yang kita sayangi dan cintai, orang tua dan para mursyid billah, guru-guru dan jamaah-jamaah kaum muslimin. Mudah-mudahan sedikit berbagi air di tengah samudera raya ilmu Allah Ta'ala menjadi rahmah, maghfirah, irsyadah, inayah, dan jariyah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.